tetapi jaringannya lebih bagus, lebih stabil dibanding sama yang ada. Oh. Ada per bulannya itu hanya 280-an lah, kurang dari 300. Bapak dan Ibu, mohon izin, ini sudah pukul 8, apakah bisa kita mulai? Baik, mohon izin Bapak dan Ibu semuanya. Silakan Pak Heni. Ji, Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi surahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin. Amin. Amma ba'du. Yang kami hormati ya, Prof. Dr. Maroni SHM ya. Kemudian Prof. Dr. Nikmah Rosida SHMH, kemudian Pak Dr. calon profesor kita, Pak HS Tisnanta. Calon terus nanti. Nggih, Bapak dan Ibu sekalian, ya mohon maaf pagi ini mengganggu waktunya, waktu masih bisa bersama cucu, waktu masih bisa bersama keluarga. Ini nggak tahu Pak Ditis merancang jadwal untuk ujian proposalnya Saudara Rini Fatona. NPM-nya masih bagus ini Prof. 20 berarti masih panjang waktunya. Kemarin agak minta buru-buru untuk di ACC. Wah, ini karena untuk memakan waktunya, iya monggo silakan. Bapak dan Ibu, hari ini kita selenggarakan seminar ujian ya. Kalau di S3 itu ujian proposal atau usulan penelitian Saudara Rini Fatona ya. Rini yang selalu Fatona. Nah, ini yang bagus ini Prof. Salah satu sifat Rasulullah Fatona. Judulnya rekonstruksi sistem penegakan hukum pidana. Di dalam SK ada kekurangan dari judulnya sistem hukum pidana. Yang betul ini rekonstruksi sistem penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku tindak pidana extraordinary menggunakan pendekatan hukum humanis berbasis Pancasila. Bapak dan Ibu, karena pesan dari Pak Prof. Agip, beliau memberikan pesan seluruh aktivitas ujian nanti akan ada outputnya dalam bentuk kolom perbaikan, ya. Dari asalnya perbaikannya dalam bentuk apa, kemudian nanti diperbaikinya dalam bentuk yang bagaimana. Nanti Mbak Rini saya minta untuk merekam seluruh masukan para pembahas, para penguji proposal saudara. Ya. Kemudian nanti setelah perbaikan-perbaikan, kemudian ditunjukkan, dikonsultasikan kepada masing-masing pemberi masukan dari ujian proposal saudara. Saya tidak bertanya mengenai administrasi. Saya ingin acara ini berlangsung efektif dan efisien. Oleh karena itu, Bu Rini Fatona, silakan memaparkan pemikiran-pemikiran mendasarnya, pemikiran filosofisnya mengenai proposal saudara. Kemudian nanti dilanjutkan dengan pembahasan secara mendalam. Ya, mohon Prof. Maroni bukan melihat beliau adalah dosen mahasiswa yang berasal dosen dari bagian hukum pidana, termasuk Prof. Nikmah. Silakan diberi masukan yang luar biasa sehingga kita bisa memereteli, mengurai, mensintesis kembali mengenai disertasi Saudara Rini Fatona. Silakan kepada Ibu Rini, ya. Bu Rini, belum keluar wajahnya, belum keluar suaranya. Halo Bu Rini. Ya. Nah ini yang sudah terdengar. Bu Rini. Iya, sudah tampil ini Pak Heni. Tapi wajahmu, ini wajah tuh nggak keluar. Nanti kalau Pak Tis mengeluarkan dalil itu nggak enak saya nanti. Ada tolong Pak dikeluarkan Heni. dulu. Jadi ini Pak. Oh, Bu Rininya ada dua ya. Ya, satu operator. Bapak dan Ibu sekalian, sebagai informasi tambahan, Pak Ahmad Irjal Fardiansyah selaku kopromotor, beliau belum bisa hadir
Ya. Apakah nanti bisa menghubungi ke kita? Ternyata sudah 2 hari masuk rumah sakit di Opnam karena kejang perutnya Bapak. Ya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan dengan doa kita Pak Ahmad Irzal segera diberi kesembuhan. Amin. 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 Allahumma amin. Silakan Bu Rini. Baik, untuk terima kasih. dipaparkan pemikiran-pemikiran mengenai proposalnya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Dr. Henny Siswanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabi Pun. Ya Pun. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kehadirat Allah di pagi hari ini. Kita masih diberi kesehatan sehingga bisa berjumpa dalam ujian proposal disertasi dengan judul Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Extraordinary menggunakan pendekatan hukum humanis berbasis Pancasila. Yang saya hormati Dr. Henny Siswanto SHMH sebagai Ketua Penguji, kemudian Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansah yang sedang di rumah sakit. Kita doakan bersama semoga beliau segera diberi kesembuhan dan bisa beraktivitas sebagaimana sedia kala. Kemudian yang saya hormati Profesor Dr. Maroni SHM Hum sebagai anggota penguji. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Nikmah Rosidah SHMH sebagai anggota penguji. Ibu Dok, ya maaf Pak, Profesor Dr. Nikmah Rosidah SHMH, Ibu Profesor Dr. Nikmah Rosidah SHMH sebagai anggota penguji, kemudian Bapak Dr. HS Tisnanta SHMH sebagai anggota penguji. Baiklah, saya akan menyampaikan PPT dengan judul Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Extraordinary menggunakan pendekatan hukum humanis berbasis Pancasila. Latar belakang yang pertama, sistem penegakan hukum pidana saat ini belum mampu mengakomodir anak pelaku tindak pidana extraordinary. Dari aspek substansi, penerapan diversi yang diatur dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak belum menyentuh anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya pelaku tindak pidana extraordinary. Dari aspek struktur hukum, minimnya pemahaman penegak hukum mengenai prinsip kepentingan terbaik bagi anak menyebabkan rendahnya keberhasilan diversi. Kemudian dari budaya penegak hukum lebih mengedepankan pendekatan pembalasan, menyebabkan maraknya anak pelaku tindak pidana extraordinary berakhir di penjara. Pembinaan manusia lebih besar manfaatnya dari penjatuhan hukum pidana. Maka pendekatan hukum berbasis Pancasila dapat hadir dalam perspektif penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku tindak pidana extraordinary di masa mendatang. Permasalahan yang pertama, bagaimanakah kondisi exciting penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku tindak pidana extraordinary? Kedua, apakah urgensi pendekatan hukum humanis berbasis Pancasila dalam penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku tindak pidana extraordinary? Permasalahan ketiga, bagaimanakah rekonstruksi penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku tindak pidana extraordinary dengan pendekatan hukum humanis berbasis Pancasila? Teori yang digunakan di dalam penelitian ini adalah yang pertama, teori tentang pembangunan hukum nasional berdasarkan Pancasila. Hal ini sebagai grand teori dengan pendekatan yang pertama adalah pendekatan hukum yang berwawasan dengan nilai-nilai ketuhanan atau bermoral religius. Kemudian pendekatan yang berwawasan nilai-nilai kemanusiaan atau humanistik. Dan yang ketiga adalah pendekatan yang berwawasan nilai-nilai kemasyarakatan. Kemudian middle theory yang digunakan adalah teori hukum humanis, yaitu teori hukum
yang berlandasan pada nilai-nilai kemanusiaan, moral, dan etika yang hidup dan tumbuh di dalam masyarakat. Kemudian teori yang ketiga adalah teori penegakan hukum pidana. Di sini teori penegakan hukum pidana mencakup 3 hal, substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Metode penelitian, paradigma yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Karena hal yang ingin dihasilkan adalah rekonstruksi pemikiran atau gagasan baru mengenai konstruksi ideal penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku tindak pidana ekstraordinari dengan pendekatan hukum humanis berbasis Pancasila. Pendekatan masalah dalam penelitian ini merupakan suatu penelitian yang menggabungkan 2 jenis penelitian hukum, yaitu penelitian doktrinal dan sosiologis. Jadi pendekatan yang digunakan adalah pendekatan dengan perundang-undangan, kemudian pendekatan analitis, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan, dan pendekatan filsafat, dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber data, data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer, yakni data yang langsung diperoleh dari para responden maupun narasumber yang belum pernah diolah sebelumnya, serta data sekunder, yakni data yang telah tersedia di dalam berbagai bahan pustaka atau dalam berbagai dokumen-dokumen. Data dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan dan pengolahan data. Pengumpulan data sekunder ditempuh dengan studi kepustakaan dan studi dokumen. Untuk data primer dilakukan dengan studi lapangan pada instansi terkait seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, balai pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan khusus anak, komisi perlindungan anak, dan instansi lain yang relevan. Analisis data, penelitian ini menggunakan pola analisis yang bertitik tolak pada analisis yuridis, kemudian langkah terakhir menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui, dan berakhir pada suatu kesimpulan pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus. Baiklah, saya selaku penyaji menyadari terkait dengan kekurangan dan kelemahan dalam proposal disertasi ini. Mohon masukan dan sarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bu Rini bisa menyampaikan pokok-pokok pemikirannya mengenai proposal atau usulan disertasinya ya. Ada yang kami hormati, yang terpelajar, Bapak Profesor Dr. Maroni SHM. Monggo, Prof. Dipersilakan. Ya, Pak Dr. Heni Suwanto, SHM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Nikmah Rosida, SMH, Bapak Dr. Heni Suwanto, SMH, selaku promotor, dan Bapak Dr. Ahmad Irzal, SMH, selaku co-promotor. Semoga beliau segera sembuh. Dan Bapak Dr. AS Nanta, SHMH. Ya, Saudara Dini, ya, selamat Anda sudah masuk dalam tahap seminar. Mohon izin, Prof, suaranya terputus. Ingat ini. Tes, suaranya kedengaran, Prof, kedengaran ya. Kedengaran. Ibu Rini kedengaran suaranya? Ya, sekarang terdengar, Prof. Soalnya Ibu Rini yang penting ini. Ya, karena ini disertasi, ya, disertasi, oleh karenanya baik aspek substansi, ya, lalu metodologinya sudah tidak bisa lagi kita mengikuti
seperti kondisi di menulis tesis gitu ya. Artinya harus lebih rinci gitu ya, lebih rinci dan sesuai dengan ilmunya. Contoh misalnya tentang metode tadi gitu ya, pendekatannya pendekatan doktrinal dan sosiologis gitu ya. Kenapa tidak menggunakan langsung sosiologi gitu ya? Kita ngikutin yang biasa digunakan di disertasi. Oke, yang saya akan lihat dulu, walaupun sudah sering melakukan penelitian, ternyata kita masih menemukan juga gitu ya, karena keselipan kita, tata cara penulisan dan bahasa juga masih ditemukan beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Sebagai contoh misalnya penggunaan huruf kapital ya. Sistem peradilan pidana anak dalam kurung SPPA, tapi ketika menulis sistem peradilan pidana anaknya S-nya kecil, P-nya kecil ya, padahal ada dalam kurung. Ya, ini kan menunjukkan itu sebagai objek ya dalam tulisannya. Lalu tabel ya, penulisan tabel, saya lihat di situ tabel 1 data tentang apa gitu ya. Ini datanya jangan ditulis gitu ya. Ya, tabel tentang apa? Tentang jumlah perkara anak misalnya. Tabel itu sudah data gitu ya, nggak usah ditulis lagi data tabel gitu ya. Lalu pasal, saya ingat kata almarhum Prof. Narto, kalau pasalnya berbunyi lari semua kita gitu ya. Olehnya disesuaikan dengan substansi pasal itu, apakah dia mendefinisikan, mengatur, menentukan dan sebagainya. Gitu ya. Saya lihat di catatan kaki halaman 3 gitu ya. Lalu penulisan angka. Contoh di halaman 3 itu 6.500, tapi 6500 gitu ya. Seharusnya kan 6.500 gitu ya. Lalu penempatan kata penghubung di awal kalimat. Saya lihat juga masih ada sebagaimana ya. Setelah titik sebagaimana, setelah titik karena ya. Pada waktu tapi ketika kita nulis lupa ya. Itu udah manusiawi, kami juga sama juga, saya juga sering kayak gitu. Salah, kira-kira nggak baca lagi. Terima kasih, Lalu Prof. berkaitan dengan judul dan substansi. Mengenai judul, kita lihat ya. Ini tadi katanya ada perbaikan, judulnya rekonstruksi sistem penegakan hukum pidana, ya benar ya? Yeah. Sesuai dengan berkas. Di dalam SK itu sistem hukum pidana, Prof. Jadi agak beda. Yeah. Jadi yang saya terima ini rekonstruksi sistem penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku anak. Ya, Pak. Karena diartikan melakukan perubahan terhadap konstruksi yang ada. Ya, konstruksinya sudah ada nih. Konstruksi sistem penegakan hukum pidana ini sudah ada, mau dilakukan perbaikan gitu ya, oleh karenanya direkonstruksi ya. Nah, sekarang jadi masalah bagi kita, konstruksi sistem penegakan hukum pidana terhadap anak ini kan sudah ada ya, melalui mekanisme sistem peradilan pidana anak ya, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 itu. Artinya judul ini mengarah kepada melakukan rekonstruksi terhadap SPP anak. Kalau menurut pemahaman saya seperti itu, gitu ya. Oleh karenanya, kalau memang itu seperti itu yang dimaksud, karena SPPA-nya sudah ada, maka jangan menggunakan sistem penegakan hukum pidananya lagi, ya, karena dia memang sudah ada. Gitu ya. Nanti itu menjadi bahan pemikiran. Lalu, oleh karena itu, rekonstruksi pada judul disertasi diartikan melakukan perubahan terhadap SPPA, khususnya berkaitan dengan perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana extraordinary. Nah, pertanyaan yang muncul dari judul ini,
apakah SPPA sudah melakukan hal tersebut. Ya. Oleh karena itu, saya kurang sependapat gitu ya, dengan pernyataan pada halaman 8 alinea kedua di berkas proposal ini, dikatakan di situ bahwa pendekatan humanis dalam disertasi ini merupakan dimensi baru yang menjadi bagian sistem penegakan hukum pidana yang mulai diterapkan sejak tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Ya, jadi menurut saya pendekatan humanis itu sudah ada sejak munculnya SPPA. Ya, jadi SPPA itu dibangun berkaitan dengan pendekatan yang humanis. Ya. Berkaitannya di situ ada diversi dan sebagainya. Karena nggak bisa dikatakan disertasi ini merupakan dimensi baru yang menjadi bagian sistem gitu ya. Atau dikatakan pendekatan humanis merupakan suatu hal yang jangan dikatakan baru. Gitu, maksud saya gitu ya. Diatur saja kalimatnya. Lalu ada hal yang prinsip gitu ya, berkaitan dengan tindak pidana extraordinary ini. Selama ini kita hanya mengenal kejahatan yang bersifat extraordinary. Ya, sedangkan tindak pidananya saya tidak pernah baca, gitu ya, mungkin ada keterbatasan saya, yang mengatakan bahwa suatu bentuk tindak pidana, suatu perbuatan itu dikatakan sebagai tindak pidana extraordinary. Ya, lebih-lebih kalau kita lihat di tabel berapa itu, gitu ya, ada pembunuhan, ya, pemerkosaan dan sebagainya dikatakan sebagai tindak pidana extraordinary. Harus ditentukan dulu, ya, itu apa dasarnya suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana extraordinary. Ya, jadi ada, kalau memang ada dasar yuridisnya lebih bagus gitu ya, atau secara doktrinal ya dan sebagainya. Kalau menurut saya lebih mengarah kepada tindak pidana khusus, karena kita mengenal ada tindak pidana khusus yang pengaturannya penyimpangan ya, ada penyimpangan dari ketentuan-ketentuan umum. Jadi jangan tindak pidana extraordinary, tindak pidana khusus gitu ya. Lalu hal lain agar diperjelas pengertian pendekatan hukum humanis berbasis Pancasila itu. Karena nanti ada pertanyaan apa perbedaan dan persamaan antara hukum humanis dan hukum Pancasila. Ya, karena di dalam hukum Pancasila itu sudah ada pendekatan yang bersifat humanis ya. Karena menurut Probarda berdasarkan Pancasila itu ada 3 ajas, ya, ada 3 prinsip yang bisa kita tarik ya, berkaitan dengan hukum, khususnya hukum pidana, ajas religius, ajas humanis, dan ajas kerakyatan, gitu ya, ajas kerakyatan. Jadi maksud saya dengan adanya kalimat pendekatan hukum humanis berbasis Pancasila redundant gitu. Ya, coba nanti harus diperjelas kenapa harus menggunakan istilah pendekatan hukum humanis berbasis Pancasila. Apa bedanya antara hukum Pancasila yang memang inherent di dalamnya bersifat humanis. Lalu berikutnya, ini agak panjang ya, mohon maaf ya. Nggak apa-apa, Pak. Terima kasih, Prof. Monggo. Ya. Agar ditentukan alasan dan dasar hukumnya, menentukan tindak pidana seksual, pembunuhan, penculikan, aborsi, ya, terorisme, ya sebagai tindak pidana extraordinary. Ya, ini yang seperti yang saya katakan tadi itu. Ini saya lihat di tabel itu ya, ada di tabel dikasih tanda bintang sebagai tindak pidana extraordinary, harus diperjelas. Lalu data yang dijadikan basis penelitian harus konsisten sesuai dengan ruang lingkup waktu penelitian. Nah, maksud saya lihat di situ di tabel-tabel itu ada data yang mulai dari tahun 2015 sampai 2020, ada yang 2020, 2021. Nah, jadi harus ditentukan sejak kapan. Jadi semua tabel itunya sama. Ya. Datanya, tahunnya itu. Lalu saya lihat di situ juga ada
dikatakan suatu pernyataan Indonesia sebagai negara hukum. Dalam kurung restart. Nah, sekarang sejak adanya amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu, Indonesia sebagai negara hukum itu sudah tidak lagi bersifat restart. Jadi restartnya jangan dimuat dalam kurung seperti penjelasan Undang-Undang Dasar yang dulu. Ya, jadi sekarang negara hukum Indonesia aja gitu ya, tidak ada restartnya. Lalu pada latar belakang ada agar diberi contoh penyelesaian perkara terhadap anak pelaku tindak pidana ekstraordinari sehingga diperlukan adanya rekonstruksi seperti judul disertasi itu. Jadi di dalam latar belakang, ya, jadi untuk kondisi yang senyatanya, desainnya itu harus dikasih contoh adanya perkara anak yang melakukan tindak pidana ekstraordinari itu yang tidak terakomodir kepentingan hukumnya berdasarkan SPPA yang ada. Ya. Ini jangan kita mengandai-andai karena dia tidak diatur di SPPA lalu dianggap itu tidak memberikan perlindungan kepada anak. Tapi kita memberi contoh langsung. Ya, ada perkara, contoh misalnya perkara sekarang yang sering marak itu kan bapaknya korupsi, gitu ya. Anaknya masih SMA, dikasih mobil dari uang korupsi itu, lalu dianggap melakukan bersama-sama melakukan money laundering misalnya gitu ya, dituntut sebagai pelaku money laundering misalnya gitu ya. Lalu misalnya tindak pidana teroris misalnya gitu ya, karena satu keluarga menjadi pelaku, anak kecil ya, anaknya juga diperlakukan menggunakan mekanisme tindak pidana teroris misalnya gitu. Tapi ada contoh gitu ya, ada contoh kasus yang memang menjadi kegalauan si penulis ya terhadap bentuk perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana extraordinary ini ya, dengan catatan tindak pidana extraordinary-nya itu sudah ditentukan ya. Saran saya lebih bagus tindak pidana khusus. Ya, tindak pidana khusus kriterianya menurut Prof. Lubi Lukman itu mekanisme penanganannya melakukan penyimpangan terhadap hukum acara KUHP gitu ya, ketentuan umumnya ya, ada ketentuan yang bersifat lex spesialisnya. Nah, itu dianggap sebagai tindak pidana khusus. Oleh karenanya teroris, korupsi, ya, money laundering dan sebagainya itu dianggap tidak pidana khusus. Lalu berkaitan dengan permasalahan, saya lihat di proposal permasalahannya itu, rumusan permasalahannya berkaitan dengan yang kedua, apakah urgensi ya pendekatan hukum humanis? Kalau saya, karena yang pertama itu kondisi existingnya yang dipertanyakan, lalu yang keduanya bukan menanyakan apakah urgensi, ya pasti urgensi. Tapi karena judulnya rekonstruksi, langsung mengarah kepada mengapa perlu dilakukan rekonstruksi, ya sesuai dengan judul itu. Ya, jadi mengapa perlu dilakukan rekonstruksi terhadap sistem penegakan hukumnya itu. Lalu yang ketiga, permasalahan yang ketiganya ini ya ide dari si penulis ya berkaitan dengan konstruksi idealnya kayak mana ya. Karena rekonstruksi itu kan akan melakukan konstruksi ideal. Ya, jadi permasalahan ketiganya itu menawarkan ya konstruksi ideal ya, dalam penanganan perkara anak pelaku tindak pidana extraordinary ini. Nah, oleh karenanya, teori-teori yang sudah ini kan sampai bisa digunakan ya, karena kalau menurut saya nambah banyak teori itu nambah bagus sesuai dengan permasalahan yang ada, gitu ya.
Oleh karenanya perlu ada teori perlindungan hukum dan teori tujuan pemidanaan dalam tataran aplikasinya, gitu ya. Dalam tataran aplikasinya itu perlu ada teori perlindungan hukum dan teori tujuan pemidanaan. Lalu berkaitan dengan metode, gitu ya, metodenya. Yang pertama agar dipelajari kembali apa yang dimaksud ya penelitian yuridis sosiologis, ya seperti pada halaman 25. Ya. Saran saya itu langsung saja ke socio-legal research aja. Ya. Lalu penjelasan atas pendekatan masalah pada halaman 25 agar langsung pada bentuk pendekatan yang akan digunakan, bukan berisikan definisinya. Ya, jadi dalam disertasi ini akan menggunakan pendekatan apa, pada pendekatan itu langkah apa yang akan dilakukan, aspek apa yang akan diambil gitu ya, yang akan dijadikan sasaran dari pendekatan itu. Jadi jangan lagi mendefinisikan pendekatan sejarah seperti apa dan sebagainya. Ya, tapi langsung kalau pendekatan sederhana mau lihat aspek apanya dari sejarah itu. Lalu metode pengumpulan data empirisnya, ya. Karena penelitian hukum ini lebih mengarah kepada penelitian yang bersifat kualitatif, maka model-model penelitian kualitatif itu perlu kita aplikasikan, kita gunakan. Sebagai contoh misalnya dalam melakukan pengumpulan data empiris berkaitan dengan penentuan narasumbernya, bisa menggunakan model snowball misalnya ya, bola salju misalnya gitu ya, dalam menentukan siapa aja yang mau dijadikan narasumber. Lalu agar ditentukan narasumbernya ya, secara real ya, yang sesuai dengan permasalahan yang diajukan. Saran saya jika dimungkinkan anggota Komisi 3 DPR itu juga bisa dijadikan narasumber ya, untuk mendapatkan pemahaman mereka berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak melakukan tindak pidana ekstra ini tadi. Lalu yang terakhir berkaitan dengan analisis datanya. Ya. Analisis datanya juga harus ditentukan akan menggunakan model apa. Ya, jadi nggak bisa lagi analisis data yang bersifat deskriptif, kualitatif, dan sebagainya, penarikan secara induktif, ya seperti yang kita sering ditemukan dalam ini. Kita sudah menentukan, misalnya kita akan menggunakan model Strauss dan Corbin, misalnya di situ ada langkah-langkah melakukan open coding, Excel coding, selective coding, misalnya gitu ya, atau menggunakan model Mills dan Huberman misalnya, yaitu ada data reduction, data display, dan baru penarikan kesimpulan. Itu sudah disebutkan di dalam metode analisis datanya. Saran saya, kalau memang akan menggunakan ya, judulnya sistem penegakan hukum pidana, mengingat di SPP-nya itu, SPP anak itu belum mengatur mengenai perlindungan hukum anak yang melakukan tindak pidana ekstra tadi itu, maka judul ini bukan rekonstruksi, melainkan konstruksi, ya, konstruksi sistem penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku tindak pidana khusus berbasis hukum Pancasila. Ya, saya ulangi lagi, saran saya judulnya konstruksi sistem penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku tindak pidana khusus berbasis hukum Pancasila. Saya pikir itu Pak Dr. Heni Siswanto, ya, beberapa masukan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk perbaikan atau melengkapi proposal dari Rini Patona. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masukan yang luar biasa ya, terhadap proposalnya Bu Rini, ya Bapak dan Ibu sekalian, dari
diolah sama beliau dari awal sampai akhir, ya. Mbak Rini nggak usah grogi dulu, Mbak Rini nggak usah bergetar dulu, karena seminar seperti ini, ya, ujian proposal itu memang menjadi starting point saudara untuk melangkah lebih jauh. Kemudian diiring, didampingi oleh para pembahas, oleh para penguji, ya, sehingga nanti sejalan. Kata Honda itu ada one heart-nya, ada satu hatinya, gitu ya. Monggo Mbak Rini diberikan tanggapan, ya, diberikan respon. Ya. Mungkin barangkali ada yang perlu dipertanyakan kembali. Silakan Mbak Rini. Baik, terima kasih Profesor Dr. Maroni. Jadi terima kasih ini masukannya. Memang kemarin sempat baru 2 kali nih bimbingan dengan Pak Heni Siswanto. Kemudian memang karena mentargetkan Desember untuk seminar proposal, saya sudah menyadari sejak awal banyak sekali kekurangan, baik dari segi format penulisan, sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Maroni, nanti akan diperbaiki. Kemudian juga dari hal substansi ini juga masih sangat minim sekali. Jadi memang beberapa data yang disajikan itu ada beberapa hal yang menjadi rancu, ya, terkait dengan tindak pidana extraordinary. Jadi kalau saya melihat berdasarkan Statuta Roma, ya, oleh di sini Prof. Muradi, ada 4 jenis kejahatan. Justru dia genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Nah, namun hal ini memang menjadi perdebatan para pakar hukum terkait dengan apa yang dimaksud dengan tindak pidana extraordinary. Bahkan tadi Profesor Maroni menyatakan bahwa kalau kita sendiri ini mengenalnya dengan tindak pidana khusus di luar KUHP. Jadi ada beberapa terkait dengan tindak pidana terkait dengan HAM, kemudian tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika, psikotropika, teroris, dan sebagainya. Nah, kemudian kalau dalam berbagai instrumen internasional, jenis kejahatan extraordinary yang menyangkut dengan kategori pelanggaran HAM berat, ini menyangkut selain kejahatan perang, genosida, agresi, kejahatan perang, dan juga perbudakan, kemudian kejahatan penganiayaan, pembunuhan, pengusiran penduduk, dan yang lainnya. Jadi memang terkait dengan pengertian tindak pidana extraordinary, ataupun kita nanti akan lebih fokus kepada tindak pidana khusus di luar KUHP, ini memang tidak ada satu kesatuan dari pakar hukum. Ini memang menjadi perdebatan yang berbeda-beda, yang pada intinya memang terkait dengan tindak pidana extraordinary merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan dampak yang luas, dilakukan secara sistematis, serta menimbulkan kerugian, gitu ya, yang begitu luas dampaknya. Nah, ini persamaan. Nah, kemudian beberapa hal terkait dengan data yang disajikan tadi, memang di sini banyak hal, ya, tidak seragam, bahkan ada yang 2018 sampai 2021, 2016. Ini juga menjadi kelemahan dalam proposal disertasi yang nanti akan diperbaiki. Kemudian juga tadi terkait masukan dan saran perubahan dari judul menjadi konstruksi sistem penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku tindak pidana khusus dengan pendekatan Pancasila, nanti akan dikomunikasikan kembali, dikoordinasikan bersama dengan promotor dan promotor, ya. Jadi intinya judul ini akan mengalami perubahan dengan judul konstruksi sistem penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku tindak pidana khusus berbasis hukum Pancasila. Jadi lebih simpel secara suku kata dan substansinya. Hal-hal yang lain saya ucapkan terima kasih dan menjadi catatan untuk perbaikan ke depannya. Terima kasih Prof. Maroni. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Rini. Mbak Rini boleh minum, ya, biar nanti nggak bergetar karena akan datang lagi. Wah, masukan yang luar biasa dari monggo diaturkan kepada Prof. Dr. Nikmah Rosidah SMH. Mohon diberikan saran yang terbaik untuk Bu Rini. Silakan, Prof. Ya, terima kasih Pak Heni. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Prof, biar nggak lupa, Prof. Selamat Hari Ibu. Ya, mudah-mudahan apa yang Ibu ada di sini ada Bu Rini dan Prof Nikmah ini. Yang Ibu perbuat menjadi amal soleh untuk anak bangsa kita, untuk keluarga kita, untuk cucu kita. Kalau Pak Tis sudah, Prof, tadi pagi jam 12.01 kepada nyonyanya itu. Sudah langsung ya Pak Tis. Langsung. Pasti Bu. Ya, baik ya. Alhamdulillah ya. Ini saudara Rini telah sampai kepada ujian proposal ya, berarti alhamdulillah. Tinggal hasil kelayakan tertutup terbuka. 4 kali lagi ya, ini sudah yang kedua kali ya. Alhamdulillah tahap kedua. Tapi saya memang ajungkan jempol ini kepada saudara Rini Patona ini cukup berani. Iya, Prof, betul. Cukup berani walaupun hanya senggol-menyenggol dan belum mendalam. Nah, apa-apa, Prof. Saya dukung, Prof. Saya dukung. Kita ini tim penguji ini memberikan masukan-masukan. Alhamdulillah juga di program Doktor Magister Hukum ini ya direkam, kemudian nanti diperbaiki langsung ke dosen-dosen yang bersangkutan ini nanti. Nah, bagus caranya seperti ini. Memang harus dari sekarang ya Pak Tis ya. Jadi nanti dia pada saat diuji yang akan datang, nanti seminar hasil dia sudah mengena istilahnya. Baiklah, saya tadi sudah mendengarkan masukan-masukan dari Profesor Dr. Maroni SHMH yang cukup banyak ya. Saya sepaham sama beliau tentang baik dari format penulisan yang sama-sama kita kan sebagai dosen istilahnya kadang-kadang kalau kita sendiri yang nulis ya seperti ini lupa, tapi kalau kita ngebahas terlalu rinci. Nah, jadi siap-siap aja saudara Rini untuk menerima masukan-masukan dari tim penguji. Ini sifatnya bagus untuk memperbaiki, membangun tulisan ini menjadi lebih baik lagi. Untuk saya setuju melanjutkan dari apa yang telah disampaikan oleh Prof. Maroni tadi, ya, format penulisan ini sepertinya saudara Rini ini senang benar ya. Pertama halaman pertama aja dari latar belakang itu sampai tulisan terakhir ilmu hukum dikosongin. Kemudian sebenarnya masih bisa 2 baris itu bisa masuk ke sini atau 1 baris bisa masuk ke sini. Jadi nggak kelihatan kosong seperti ini. Jadi merusak estetika untuk supaya kelihatannya bagus, padat begitu. Jangan dikosong semua, hampir tiap halaman ya sampai halaman ke-25 terus banyak ini perlu diperbaiki ya saudara Rini ya. Jadi jangan sampai lumayan kosong bisa ke sebelahnya untuk jumlahnya lebih banyak. Bukan begitu. Kelihatan bermanis ya. Kelihatan bermanis ya. Kemudian ada juga saudara Rini ini mengutip dari misalnya ajaran Agustinus. Ini enggak ada footnote-nya. Kita kan suka teliti dengan mahasiswa ya. Sekarang Bu Rini yang diteliti sama tim penguji ini. Ya, banyak sekali yang mengutip dari narasumber, tapi nggak dijelaskan di footnote. Wah, ini hukum karma ini.
Kasih sumber dari mana? Nah, saya baca, tapi nggak ada footnote-nya di bawah. Nah, ini saya lipat-lipat ini, Saudara Rina. Kemudian di belakang, saya ke substansi belakang ini, saya juga sepaham dengan Prof. Maroni. Jangan dimasukkan tabel-tabel yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya. Kalau extraordinary itu aja. Jangan pakai yang tentang ini apa namanya, tindak pidana aborsi, penculikan, pencurian dan lain sebagainya, itu yang nggak sesuai, ya. Nah, tapi sebelum itu kita sepaham dulu ya masalah judul. Saya juga masalah judul ini sepaham dengan apa yang telah disampaikan, baru kita akan bisa sampai ke permasalahan dan lain sebagainya. Jadi memang ini merupakan suatu ya dari rekonstruksi menjadi konstruksi penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku tindak pidana khusus, ya, menggunakan pendekatan hukum berbasis Pancasila. Karena kalau Prof. Bardana membicarakan masa Pancasila itu jelas humanis sifatnya, ya, jelas humanis. Nah, dari judul ini baru kita di dalam ruang lingkupnya kita masukkan membatasi, yaitu tentang tindak pidana khusus yang bersifat extraordinary, tuh, ya. Dan juga di dalam latar belakangnya diarahkan, jadi runut, diarahkan kasus-kasus yang ada. Seperti yang pada saat ujian prelim kemarin kan sudah diarahkan juga sama Prof. Akib, berilah contoh. Tapi Saudara Rini nggak masukkan. Nah, ya, jadi di dalam latar belakang ini dimasukkan langsung ke, nggak usah masukin tabel-tabel yang nggak ada hubungannya dengan apa yang akan kita bahas. Nah, jadi kalau misalnya ada contoh masalah tindak seperti yang tadi Prof. Maroni mengatakan, tindak pidana korupsi anaknya, jadi ini juga jadi kemudian yang ini waktu itu anaknya juga terkena, kan anak itu kan harapan bangsa, anak itu perlu dilindungi, anak itu tidak ada diskriminasi terhadap anak. Yang namanya pemidanaan adalah upaya kan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Di sini Saudara Rini tidak menyinggung masalah Undang-Undang Perlindungan Anak. Saya minta di latar belakang ini sampaikanlah tentang perlindungan anak di situ. Terus masukkanlah contoh-contoh, jangan 1-2, kalau bisa lagi 2 lah gitu. Ya. Contoh-contoh itu. Banyak itu kasus-kasus di Lampung juga ada yang seperti itu. Di Medan juga ada. Kemudian ini tabel ya, tabel ini harus disesuaikan dengan yang akan kita bahas. Jangan dicampur dengan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan yang akan kita bahas. Kemudian permasalahannya yaitu kalau judulnya sudah dirubah, otomatis permasalahannya akan menyesuaikan redaksinya. Ya, nanti dikonsultasikanlah sama promotor dan kopromotornya. Kemudian dari originalitas penelitian. Coba Saudara Rini ngambil contoh-contoh dari ada di Undip, karena banyak mengenai hal ini. Termasuk mungkin disertasi saya sendiri. Saya reformasi budaya hukum hakim anak, itu ya, reformasi budaya hukum hakim anak. Nah, jadi masih ada hubungannya. Dan yang lain juga banyak kalau di yang bersifat humanis dan lain sebagainya, itu banyak yang di Undip ya. Kalau bisa ini memang kayaknya ada yang diversi, kaitannya sedikit, tapi kayaknya ini kan tentang extraordinary-nya ya. Kita tidak membicarakan masalah diversi. Nah, kemudian
tentang metode penelitian. Metode penelitian Saudara Rini ini pakai paradigma konstruktivisme ya. Saya minta dikembangkan bagaimana hubungannya dengan epistemologi, bagaimana. Jadi kalau ini ada perbedaan, kalau penelitian S2 dengan penelitian S3 lebih mendalam lagi ya. Dan teori yang saya sampaikan di sini, saya menyarankan dimasukkan juga teori hukum progresif ya. Teori hukum progresif dengan kalau kita tidak menginginkan adanya pemidanaan bagi anak ya anggota terorisme yang orang tuanya terorisme. Nah, saya sarankan juga pakai teori Holmes. Ya, penerobosan undang-undang di situ. Teori dari Holmes. Dan di sini Saudara Rini menyimpulkan bahwa teori penegakan hukum itu menurut Lawrence and Friedman. Coba dikonsultasikan sama promotornya. Setahu saya itu teori sistem, ya. Teori sistem substansi, struktur, dan kultur. Nah, itu teori sistem. Sedangkan ini kan teori penegakan hukum. Coba diganti dengan menurut Bardanawawi boleh ya, atau menurut Sudarto bisa juga. Tapi kalau itu nanti jadi bukan menjadi gerennya ya, yang kedua saja dan seterusnya. Ini saran saya juga ditambah teori hukum progresif, karena hukum progresif juga menyampaikan tentang humanis dan lain sebagainya. Nah, jadi yang lebih pokok masalah ruang lingkup itu harus dibatasi. Jadi keinginan penulisan Saudara Rini itu ditulis di dalam ruang lingkupnya, walaupun judulnya tidak membicarakan extraordinary, di situ kita masukkan ke dalam ruang lingkup tersebut. Kemudian yang terakhir ini, Saudara Rini ini untuk literatur ya, masih miskin. Sudah kita ketahui bahwa untuk S1 itu minimal 25 literatur yang harus dibaca oleh mahasiswa. S2 minimal 50 literatur. Kemudian S3 itu minimal 300 literatur. Ini Bu Rini ya. Jadi itu semuanya nanti ada kaitannya, dimasukkan, nanti akan kita kolaborasikan. Jadilah nanti beratus-ratus halaman. Kalau miskin literatur, miskin juga terbatas jumlahnya. Ya, Saudara Rini. Baik, Pak Dr. Heni Siswanto, masukan-masukan dari saya. Sementara ini, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nikmah Rosidah atas masukannya ya. Nanti juga akan terus diharapkan ya Prof memberikan masukan. Ya. Terutama mendorong kepada Bu Rini nih. Kadang-kadang lagi frekuensi tinggi nih Bu, wah semangat Bu. Yang kita khawatirkan betul kata Patis itu ada komitmen untuk menyelesaikan disertasi itu yang sangat penting Bu Rini ya. Memang Bu Rini menyusun disertasi itu suatu jalanan yang terjal, yang berliku, yang tinggi menjulang, kadang-kadang turun ke lembahnya itu curam sekali, itu memang seperti itu. Tapi insya Allah dengan niat yang baik, yang dengan ikhtiar yang baik, didukung oleh Prof. Maroni, Prof. Nikmah, nanti kepada Pak Tis itu ya, mudah-mudahan selalu ada jalan yang terbaik ya. Bu Rini, kalau ada barangkali yang perlu disampaikan kepada Prof. Nikmah, ya minimal kalau kita itu sering mengucapkan terima kasih itu balasannya itu kemudahan. Nah gitu. Monggo silakan Bu Rini. Baik, terima kasih Profesor Mahrosidah. Jadi mohon maaf tadi dari awal udah grogi nih Bu. Udah jelas Bu Nikmah tiap hari ketemu. Malah dipanggilnya Bapak Profesor Mahrosidah. Gitu
Gitu. Iya, Prof. Jadi benar kata Pak Heni Siswanto tadi, ini hukum karma berlaku nih, Bu. Jadi biasanya kalau kita nguji mahasiswa itu detil, rinci, gitu, semua diberikan ya dalam rangka perbaikan. Jadi terima kasih. Jadi terima kasih jika memang masukan, saran yang begitu banyak dan luar biasa ya dalam rangka memang kedepannya semoga disertasi ini akan menjadi lebih baik. Jadi terkait nanti format penulisan, kemudian juga di latar belakang yang belum ada contoh secara jelas terkait tindak pidana khusus di luar KUHP, kemudian juga terkait dengan sumber ya dari kutipan yang memang sumbernya belum dicantumkan, kemudian juga jumlah buku yang belum sesuai. Ini karena memang kemarin ingin membuat singkat, padat, dan jelas dalam proposal disertasi, sehingga tidak perlu membaca sampai 100 halaman, tapi dengan membuat cukup 35 halaman, jadi memang masih sedikit buku yang dimasukkan sesuai dengan apa yang ditulis dalam proposal ini. Nah, kemudian juga tadi terima kasih atas masukan perubahan judul, nanti juga akan dikomunikasikan dan dikoordinasikan bersama dengan promotor dan kopromotor. Dan terkait dengan metode penelitian juga nanti akan dikomunikasikan, dikoordinasikan untuk perbaikan dan penambahan beberapa teori-teori yang dibutuhkan dalam proposal disertasi menuju disertasi yang baik, insya Allah. Jadi tadi ada teori hukum progresif, kemudian teori Holmes, teori penegakan hukum pidana terkait dengan Lord Friedman juga untuk dirubah menjadi terkait dengan sistem penegakan hukum nasional yang memang melalui pendekatan Pancasila. Baik, terima kasih Prof. Nikmah Rosidah. Semoga kedepannya masukan, saran yang diberikan menjadi sumbangsih untuk perbaikan disertasi ke depannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, mohon Prof. Maroni, Prof. Nikmah berkenan mengirimkan nilai ke saya langsung. Oh ya, siap. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, memasuki waktunya pembahas ketiga, Bapak HS Tisnanta. Ya. Meskipun sudah begitu banyak ya, diuraikan oleh Prof. Maroni, Prof. Nikmah dari sejak judul, latar belakang, rumusan permasalahan, kemudian kemudian tinjauan terhadap teorinya, kemudian narasumber sudah dibicarakan. Saya meyakini Pak Tis akan bisa masuk ke dalam relung-relung ya antara jeda satu dengan jeda yang lain untuk mengisi itu Pak Tis ya. Boleh berbeda pendapat karena memang saya paham Pak Tis adalah orangnya berada di situ ya, yang bisa menggali lebih dalam, bahkan kadang-kadang dalam nuansa bukan hukum pidana, tetapi hukum administrasi ini pun sangat penting sekali dibicarakan ya. Diaturkan kepada Pak Tis waktu yang cukup ya. Dipersilakan Pak Tis, monggo Pak Tis. Yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa saya sudah kirim nilai sama Pak Heni. Oh, promotornya aja menyembunyikan kok Pak Tis mengirim nilai sebelum membahas. Karena dari antara ada alasannya Pak Heni. Dari antara dosen-dosen yang kuliah S3 di Unila, Bu Rini Fatonah ini saya anggap dengerin saya. Harus yang lain, aduh saya mungkin beliau ingat pesan saya gitu. Disertasi yang baik itu disertasi yang diuji dan selesai. Dengan predikat dimaki-maki kan nggak ditanya nanti. Yang kedua,
pertama kali saya sebenarnya sejak di prelim, tapi saya tidak menguji. Kemarin ada kesepakatan dengan Pak Akib, oke saya yang masuk, gantian saya mundur dari pengujinya Pak Wendy, saya masuk ke Bu Rini. Begini, yang pertama ketika judul yang awal ini itu nggak kelihatan, biasa orang mau meneliti itu seringkali mau menyelesaikan seluruh permasalahan di dunia, fokusnya hilang, gitu. Tapi terima kasih Bu Rini harus terima kasih sama Pak Maroni yang sudah memberikan fokus dan kemarin saya diskusi dengan beberapa teman dan kurang lebih atau ininya itu sama gitu ya. Kenapa kok nggak ke tindak pidana khusus saja? Tapi kemudian masukan Pak Maroni, Prof Maroni ini meluluh lantakkan argumentasi Bu Rini. Tapi jangan takut, Bu. Saya akan coba memberikan satu masukan pada Ibu. Kalau tadi judulnya dari Prof Maroni, kalau kemudian saya tarik kata kuncinya, itu ada 4 kata kunci yang mendasar. Pertama, konstruksi penegakan hukum. Yang kedua, pelaku anak. Yang ketiga, tindak pidana khusus. Dan yang keempat, berbasis Pancasila. Ya. Ini keren ini. Saya akan coba untuk mengetengahkan dari yang paling akhir, berbasis Pancasila. Bu Rini harus mampu argumentasikan apa yang dimaksud dengan berbasis Pancasila. Hukum Pancasila maksud saya, Pak. Hukum Pancasila boleh, Pak. Pancasila. Langsung supaya seperti kayak ini kita. Langsung hukum Pancasila. Argumentasinya gimana, Bu? Argumentasinya Ibu bisa lihat dari argumentasi Prof Maroni tadi. Berbasis hukum Pancasila itu mesti humanis. Pertanyaannya kemudian adalah, apa yang humanis itu? Bentuk humanisnya itu apa? Ibu bisa masukkan ke prinsip-prinsip perlindungan anak. Prinsip perlindungan anak itu ada non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup, dan penghargaan terhadap anak. Ini sebenarnya adalah kriterium humanis yang sudah dimasukkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak. Sayangnya, dengan judul apapun, ketika Ibu membahas tentang anak, ini adalah hal yang paling mendasar. Tolong dielaborasi lagi, Bu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tindak pidana khusus. Ini tadinya saya akan mengurai tentang what does mean extraordinary crime. Tapi sekarang nggak perlu lagi, karena kayaknya kita sepakat semua akan masuk pada tindak pidana khusus. Problemnya kemudian begini. Kalau di tabel yang Bu Rini kemukakan, ya, data anak pelaku tindak pidana itu kemudian dikasih bintang-bintang dan kemudian bintang itu dikatakan extraordinary crime. Saya berikan contoh yang berkaitan dengan yang Bu Rini kemukakan tadi, statuta Roma. Kekerasan seksual itu tadinya yang dilakukan, kekerasan seksual itu mau dimasukkan sebagai the most serious criminal, tetapi itu ditolak oleh masyarakat, oleh dunia internasional, komunitas internasional. Ya, ada batasan-batasan dan kriterium-kriterium yang sifatnya limitatif untuk dikatakan sebagai extraordinary crime. Oleh karena itu, kalau kemudian masuk ke tindak pidana khusus, maka ini akan menjadi starting point yang berbeda. Problemnya kemudian begini, kalau itu anak, maka dalam konteks tindak pidana itu, mestinya nanti Bu Rini harus mengelaborasi peran dari si anak itu. Tadi Prof Maroni menguatkan secara sebenarnya sangat mendasar, tetapi ini sangat penting sekali. Apa beda tindak pidana dengan kejahatan? Ya.
Apa beda tindak pidana dengan kejahatan? Kalau kejahatan berarti dolus kan, dan di situ dalam konteks tindak pidana khusus itu ada banyak pelaku. Ya, tindak pidana itu di dalamnya ada banyak pelaku dan masing-masing pelaku itu punya peran. Ada dader, medepleger, uitloker. Dader itu ada intelektual dader di dalamnya. Problemnya kemudian begini. Ketika tindak pidana khusus misalkan terorisme, apakah si anak itu posisinya sebagai aktor intelektual dader, yang notabene itu akan mendapat ancaman yang luar biasa. Demikian juga untuk sebuah tindak pidana biasa, misalkan pembunuhan. Yang paling akhir ini kalau di Lampung terjadi di Lampung Selatan. Ada seorang perempuan dibunuh, dan pembunuhnya itu anak-anak, umur 14 tahun. Hanya karena dia tidak suka sama atau benci sama si perempuan itu. Kemudian membayar orang 500.000, dan dia kemudian melakukan pembunuhan. Menyuruh orang untuk kemudian membunuh si perempuan itu. Wah, ini anak sudah kayak gitu. Ya, sudah seperti itu. Demikian juga ada anak-anak yang melakukan kekerasan seksual. Nah, tapi ini kan bukan masuk ke tindak pidana khusus. Nah, oleh karena itu ini nanti sebagai perbandingan aja, Bu. Karena kalau ini nanti terkait dengan tindak pidana dan dalam tindak pidana itu ada satu unsur yang namanya mens rea, niat jahat. Ketika anak sudah melakukan seperti itu, maka bagaimana cara menanganinya? Itu mesti harus ada satu treatment tersendiri. Bu Rini nanti buka YouTube, ada anak namanya Arif, dari saya lupa asalnya, usianya 9 tahun, tetapi dia bisa membunuh preman dari belakang. Dan kemudian dipidana. Ya, ketika dipidana, dia bisa melarikan diri 2 atau 3 kali dengan caranya sendiri. Artinya intelektual dia bagaimana cara melarikan diri untuk bertemu, hanya sekedar bertemu ibunya karena dia kangen. Anak itu luar biasa. Nah, dalam konteks seperti ini, pembunuhan, kekerasan, nanti tolong juga dilihat. Karena apa? Si anak ketika melakukan tindak pidana ini, tidak hanya khusus, tetapi pidana biasa pun, itu niat jahatnya juga sudah kelihatan. Ya. Sangat luar biasa. Dan itu memerlukan penanganan tersendiri. Nah, di sini, dalam konteks ini, pemetaan terhadap kejahatan yang di dalamnya ada mens rea, niat jahat, dengan perannya masing-masing. Di dalam teori hukum pidana kan ada, Bu. Tolong juga dilandaskan. Dan oleh karena itu, kalau tadi Prof. Manuwakan, perlu juga membahas teori pemidanaan. Ya. Dalam teori pemidanaan itu, nanti akan dijelaskan bagaimana 4 prinsip yang saya kemukakan tadi itu dioperasionalkan. Bagaimana 4 prinsip itu dioperasionalkan. Kemudian yang ketiga, ya tindak pidana khusus ini saya perlu tambahi di dalam tindak pidana khusus ini. Kalau korupsi, apakah dia sebagai aktor intelektual? Enggak. Tapi dia menjadi tempat bapaknya nyimpen hartanya, gitu. Tapi apakah anak itu jahat? Belum. Mungkin tidak, gitu ya. Mungkin enggak. Kalau dia misalkan melakukan tindak kekerasan pembunuhan, pasti harus dilihat kenapa kok si anak itu melakukan tindak pidana kekerasan. Atau mungkin kalau tindak pidana khusus yang lainnya narkoba. Apakah dia aktor intelektual?
Si anak itu seringkali justru menjadi korban. Dia nggak tahu, tiba-tiba dia suruh mengantarkan. Kemudian jadilah dia kurir. Ya. Dijadikanlah dia kurir. Artinya di sini nanti, ketika dalam tindak pidana khusus ini, pelaku anak ini nanti perannya apa? Kalau nanti melihat Bu Rini mengelaborasi peran dari si anak ini nanti akan terkait dengan 4 prinsip yang humanis ini tadi. 4 prinsip hukum Pancasila yang tertuang di dalam perlindungan anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, yang sudah kita konsepkan bahwa ini loh tolok ukur hukum Pancasila yang karakternya adalah humanis. Yang humanis itu yang kayak apa? Nanti tolong baca bukunya Daniel Esleff, From the Lady to Brian Tree. Ya. Yang humanis itu adalah yang mengayomi. To protect and succor, melindungi dan mengayomi. Ya. Begini, saya perlu menegaskan bahwa untuk S3 ini sederhananya semua kata yang ada, semua diksi yang ada di dalam judul, khususnya kata kunci, itu harus dikonsepkan, Bu. Dikonsepkan. Tidak cukup hanya definisi, tetapi dikonsepkan, didalilkan. Kemudian yang selanjutnya, terkait dengan pelaku anak. Begini, Ibu harus masuk di dalam sebuah ranah sosiologi hukum terkait dengan perkembangan dan dinamika kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak. Ya, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak. Dinamika hukum yang ada, dinamika perkembangan kejahatan. Sekarang banyak sekali. Anak-anak yang melakukan kejahatan, yang seringkali dia tidak sadari. Dan ketika mereka melakukan kejahatan itu, apakah kemudian akan diberlakukan sebagai orang dewasa? Saya berikan contoh, misalkan ada kejahatan pembunuhan di Medan yang dilakukan oleh anak tapi umur 18. Umur waktu itu umur 17 tahun lebih. Karena sudah saking jahatnya. Sehingga kemudian dia bisa dijatuhi hukuman mati. Dan kemudian karena hakimnya tidak hati-hati, konsep tentang anak, nah ini juga perlu Ibu kemukakan batasan tentang anak itu. Ya. Undang-undang perkawinan, undang-undang tenaga kerja, hukum perdata, hukum pidana itu berbeda-beda. Memang kalau Ibu Rini Fatonah memegang hukum pidana selesai, tetapi masalahnya di masyarakat ini seringkali nggak memegang, tidak hanya berargumentasi dengan hukum pidana, tetapi juga berargumentasi dengan hukum perkawinan. Anak sudah umur 17 tahun, walaupun laki-laki, sudah jadi janda. Janda laki-laki maksudnya. Ya, duda. Itu sudah dianggap dewasa. Dan kalau sudah dianggap dewasa, pertanyaannya adalah, apakah bisa dijatuhi hukuman mati? Disinilah ada anomali-anomali yang Bu Rini harus tanggapi. Nah, pelaku anak, itu kurang lebih peta anak, pengertian anak, dan kemudian peran anak dalam suatu kejahatan. Kejahatan umum, kejahatan yang diatur di dalam tindak pidana, dan kejahatan yang diatur di dalam tindak pidana khusus. Kalau teroris diajak bapaknya ngebom, anak 5 tahun, diajak bom bunuh diri. Ini perlu penjelasan panjang. Jangan dulu disalahkan oleh si anak itu. Ya. Dan apakah kemudian bisa diminta pertanggungjawabannya? Nanti dulu. Inilah yang nanti harus dijelaskan oleh Bu Rini. Kemudian yang selanjutnya berkenaan dengan konstruksi. Saya izin di konstruksi ini saya share screen.
Ya. Bisa dilihat share screen Bisa, saya. bisa. Jelas, Pak. Gini. Aduh, mana ini? Salah ini. Hilang, Mbak Tis. Ya. Nah, ini udah masuk lagi. Tapi salah ini, Pak. Bukan ini. Jadi kok kelihatannya yang ini ya? Padahal sudah. Sebentar, Pak. Saya tutup dulu yang ini. Tutup yang ini. Ya. Ya, gambar bagan udah kelihatan, Pak. Bu Rini. Sudah kelihatan? Masih Sudah. bagan yang tadi, Pak. Oh, Masih bagan yang tadi yang kelihatan. bagan yang Ya masih legal sources, Pak. legal source ini. Ya, memang ini yang saya tuju. Oh, Ya. dari Jadi tadi, gini. Pak. Iya, Pak. Kalau Bu Rini membaca konstruktivisme, paradigma konstruktivisme, itu susah. Saya coba nanti saya kasih Bu Rini, saya kasih buku ini, soft copy dari bukunya Jabhak, Studies Legal Logic. Jabhak itu mengambil dari bukunya, dari pendapatnya Dworkin, Law Empire, bagaimana step dalam sebuah konstruktivisme itu. Tadi secara sekilas sudah dikemukakan oleh Prof. Maroni. Pertama kita harus tahu the original version-nya, legal source-nya itu. Bagaimana peraturan perundang-undangan itu mengaturnya. Ya. Bagaimana peraturan perundang-undangan, legal source, itu yang merupakan original version, itu tolong dipetakan dulu. Di sini ada prima facie atau normatif sistem version, ada versi-versi normatif yang kemudian akan ketemu extraction-nya. Apa extraction-nya? Apakah anak itu bisa dibidik, bertanggung jawab, dimintai pertanggungjawabannya untuk tindak pidana khusus. Nah, pertanyaannya kemudian kira-kira goal-nya itu apa? Disinilah kemudian ada mutual adaptation, yang kemudian harus ada improved version yang nanti masuk di dalam normatif system. Dan kemudian masuklah menjadi legal source ketika sudah adapted version. Yang ini bukan urusan Bu Rini. Ini urusannya DPR atau hakim. Ya. Ini urusannya DPR atau hakim. Tapi urusan atau yang Bu Rini rumuskan itu adalah ini. Nah, ini sebenarnya gambar yang sederhana kalau Bu Rini membaca bukunya Ronald Dworkin untuk Law Empire yang kemudian disarikan oleh Jabhak ini. Atau dengan kata lain, Bu, saya menyarankan untuk teori itu ya teori tentang konstruksi hukum. Bukunya Prof. Digno tentang bab-bab penemuan hukum itu bisa Ibu baca. Bukunya Prof. Yang tadi disebut Prof. Bardanawawi Arif, walaupun tidak langsung mengungkapkan ini konstruksi hukum, tapi sebenarnya di dalamnya itu ada konstruksi-konstruksi sehingga beliau mengatakan humanis gitu. Untuk bisa sampai humanis itu pasti ada stepnya. Nah, kemampuan Bu Rini untuk menangkap itulah yang dibutuhkan dalam konteks S3 ini. Itu berkenaan dengan judul yang tadi disarankan oleh Prof. Maroni
saya lanjutkan dengan sebuah penjelasan. Kemudian pada kerangka pemikiran, pada teori itu. Ini satu kegagalan yang terus-menerus terjadi untuk Fakultas Hukum, untuk orang-orang hukum ketika membuat kerangka pemikiran. Begini, saya melihat Bu Rini itu ngambil teori orang, pendapat orang, masuk ke sini. Kalau ke sini kalau perlu katakan. Tidak ada proses. Nggak usah, ya. Tidak ada proses mempertemukan teori itu dengan isu atau kata kunci yang ada di dalam judul itu. Saya berikan contoh begini, Bu. Ketika Ibu berbicara tentang membahas tentang berbasis Pancasila, ya, itu mesti akan bicara hukum Pancasila. Itu pasti akan bicara yang terkait dengan sistem hukum. Dipakailah kemudian pendapatnya Friedman. Ya. Kalau memakai pendapat Friedman, jangan lurus gitu aja. Pendapatnya Friedman kemudian masukkan semua. Ketika Ibu membahas bahwa menurut Friedman, dan dalam konteks hukum pidana, yang paling penting itu adalah substansi. Ya. Substansi itu adalah peraturan perundang-undangan yang merupakan landasan legalitas yang tidak bisa dilepas dengan legalitas. Ya. Kemudian struktur dibahas, dikaitkan dengan disertasi diksi atau kata kunci yang ada di dalam judul Ibu. Kemudian ketika sistem hukum itu dilanjutkan dengan sistem hukum pidana, sistem hukum pidana ya, sistem peradilan pidana, atau dengan yang terkait dengan pidana, monggo. Sistem peradilan pidana kemudian masuk yang lebih khusus lagi, SPPA. Gitu. Jadi ada langkah step-step yang harus disusun secara berurutan. Dari yang sifatnya umum, kemudian ke fokusnya itu apa. Dari sistem hukum yang umum, kemudian masuklah yang khusus itu kan sistem peradilan pidana anak. Gitu. Nah, Bu Rini, saya minta ketika menulis kerangka pemikiran dan kemudian itu nanti akan terkait dengan teori. Ya teori itu kan alat, instrumen. Instrumen apa? Instrumen untuk menjelaskan. Menjelaskan apa? Ya menjelaskan disertasi Ibu ini. Jadi setiap teori, setiap pendapat masukkan ke situ. Demikian juga nanti pada metode. Ya, tadi saya kemukakan bukunya Jabha, Pemikiran Jabha. Ketika Ibu bicara tentang konstruksi, dengan judul konstruksi, maka penjelasan tentang konstruksi itu apa? Harus dimulai dari situ. Dan bagaimana stepnya? Metode itu adalah langkah-langkah penelitian. Nah, stepnya itu tolong diuraikan di sini. Kemudian bagaimana mendapatkan datanya? Mulai dari yang dokumen, kemudian observasi, kemudian kalau tadi dengan pendekatan perundang-undangan itu dokumen. Kalau kemudian dengan pendekatan kasus-kasus apa? Ya. Kalau kemudian Ibu juga dengan pendekatan kelembagaan, karena Ibu memakai statute approach, berarti juga akan ada pendekatan kelembagaan. Lembaga mana yang nanti akan terkait? Nah, itu kompleks, Bu. Polisi, jaksa, hakim. Cukup? Enggak.
Masih ada lembaga perlindungan anak, masih ada komisi perlindungan anak. Kalau kemudian bicara tentang substansi, Prof. Maroni bilang, nanti diskusi dengan Komisi 3. Oh, jangan takut. Kalau perlu nanti anggota Komisi 3-nya yang saya panggil ke sini. Siap. Ya ada itu Pak Taufik Bastari dari Nasdem Komisi 3. Kalau pas reses, saya undang ke sini, nanti Ibu temuin. Ibu nggak usah ke sana. Ngirit, Bu. Gitu. Ya. Saya pertemukan, termasuk dengan Mas Sinton Pasaribu juga. Tapi yang nggak bisa nanti adalah Ibu harus ketemu dengan Komnas HAM. Ya. Nah, lembaga-lembaga ini penting. Karena apa? Nah, kalau dari hasil penelitiannya, disertasinya Prof. Nikmah itu membangun budaya itu susah. Nggak cukup hanya aparat penegak hukum yang sudah tersedia itu, makanya ada Komnas Anak. Ada lembaga perlindungan anak. Dan ada NGO yang bekerja tentang anak. Ya. Mas Edi. Terus kemudian yang terakhir, yang perlu saya kemukakan adalah, bentar ya. Yang perlu saya kemukakan adalah dalam konteks metode. Ini saya minta Ibu nanti baca bukunya Robert Kayin. Nanti tak kasih. Ada soft copy-nya itu. Ada soft copy-nya. Dan juga pulpen ya? Yang berkait dengan apa yang diungkapkan oleh Bu Nikmah tadi. Tolong cari jurnal-jurnal internasional yang terkait dengan terutama ini Bu, tindak pidana khususnya ini. Ini banyak banget. Bagaimana anak itu terlibat dalam tindak pidana khusus. Pembahasan tentang itu banyak banget. Tapi dari tadi setelah Prof. Maroni mengatakan tindak pidana khusus dan saya setuju, dan kemarin sore saya diskusi dengan beberapa mahasiswa dan Pak Fatoni di PKKP HAM, masukkan aja ke tindak pidana khusus gitu kan. Dan kemudian cari jurnal di beberapa negara Eropa itu seringkali justru anak dalam konteks tindak pidana khusus itu korban, Bu. Korban. Sehingga berbasis hukum Pancasila yang humanis ini menjadi penting. Kalau kemudian anak itu dipidana secara full, ya nanti 4 prinsip ini itu akan menjawabnya, boleh atau tidak. Boleh atau tidak. Tapi juga ada satu penelitian yang mengatakan untuk sebuah peredaran hasis itu psikotropika kalau di sini. Di Eropa, itu anak sudah menjadi, dan itu menjadi juvenile, tetap menjadi lingkaran, mereka tetap dibidik pada pada peradilan pidana anak, juvenile delinquency, tetap dikaitkan, tetap diletakkan di dalam konteks juvenile delinquency. Ya, ini yang tapi masalahnya kemudian ketika dia masuk ke LP anak, itu treatmentnya juga berbeda. Ya, treatmentnya berbeda. Karena apa? Karena peran mereka sudah sebagai intellectual dader, aktor intelektual. Sehingga dia di treatment berbeda. Nah, di Indonesia kan enggak. Belum ada. Belum sampai ke situ. Ya. Yang jelas gini, untuk tindak pidana khusus ini, kita masih anomali. Belum ada treatment tersendiri. Dan itulah kemudian Ibu sudah kelihatan apa namanya novelty, ya, novelty dari disertasi Bu Rini Fatona. Mungkin itu Pak Heni, nggak usah dijawab, ya Bu Rini. Nanti kalau butuhkan perlu yang saya ini ambil aja di ruangan saya. Untuk buat disertasi itu enggak sebuah
diskusi tidak hanya dengan Pak Heni, tidak dengan Pak Irzal. Kalau yang lain-lain saya hanya bisa pesan pada ini, tapi kalau sama Pak Irzal, Bu Rini, Irzal mau tanda tangan, bisa didiskon 25%. Itu mungkin pertanyaan saya, Bu Rini dapat bantuan untuk S3 enggak? Belum, Pak. Belum ada bantuan. Belum ada, ya berdoa aja. Pak Maroni nggak mau nyalon sih. Kalau mau nyalon, sesama juga bisa disamakan. Gitu. Terima kasih. Waktu saya kembalikan pada Pak Heni. Pak Ditis, terima kasih. Mbak Rini semakin lengkap ya, semakin mendalam terhadap proposal saudara ya. Meskipun Pak Tis tidak perlu mendapat perlu tanggapan, perlu respon ya, tetapi perlu disampaikan minimal ucapan terima kasih. Kemudian yang kedua, tawaran beliau untuk buku, terutama yang soft copy, jangan dilupakan. Mungkin hari ini ada sterilisasi kampus, Pak Tis adalah orang istimewa, itu di belakangnya tuh ada name tag itu. Name tag yang tulisannya bebas mendekati Pak Jokowi. Kalau saya nggak berani, Bu, karena Pak Rektor tuh mengeluarkan sterilisasi kampus untuk 4 gedung, hukum, fisip, ekonomi, sama teknik. Wah, luar biasa. Teknik. Hari ini mungkin kita off ya, kita menyelenggarakan melalui daring. Silakan Mbak Rin, disampaikan kepada Pak Tis. Baik, terima kasih Pak Isnanta sudah memberikan hal-hal yang sangat penting dan merupakan fokus dalam disertasi ke depannya. Jadi memfokuskan pada 4 hal pokok. Yang pertama terkait dengan konstruksi Pancasila atau hukum Pancasila, kemudian terkait dengan anak sebagai pelaku tindak pidana khusus, kemudian juga menjelaskan tindak pidana khusus itu tersendiri, dan tadi hukum Pancasila atau berbasis Pancasila. Nah, kemudian terkait dengan apakah anak dapat dipertanggungjawabkan, karena memang kalau dalam teori Dolly in Kapak di Australia nih Pak, jadi anak belum bisa dipertanggungjawabkan secara pidana ketika melakukan suatu perbuatan atau menjadi pelaku tindak pidana. Walaupun dia menjadi pelaku, di sini anak diposisikan sebagai korban karena memang anak belum memiliki kematangan baik secara psikologis, mental, dan yang lainnya. Jadi memang teori-teori yang ada di beberapa jurnal gitu ya, di beberapa yang sudah didapatkan, termasuk salah satu contohnya adalah konsep teori Dolly in Kapak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di masa depan. Kemudian tadi contoh-contoh dalam kasus memang itu saya juga lupa yang kasus anak usianya masih usia di bawah 10 tahun kalau nggak salah. Jadi dia melihat ayahnya dibunuh oleh preman di pasar dan dia melihat secara langsung. Kemudian ketika melaporkan kepada pihak yang berwenang, nah tidak diakomodir sehingga dia justru mempersiapkan bagaimana cara membunuh preman tersebut. Jadi dia memang mempersiapkan pisau dan sebagainya, dan akhirnya dia berhasil membunuh preman tersebut di pasar sampai akhirnya dipidana penjara dan sering pulang yang jadinya. Jadi dia punya strategi bisa keluar dari LPKA untuk menemuin ibunya. Jadi dia tidak pengen melihat ibunya sedih sehingga dia melarikan diri terus. Jadi walaupun di penjara sehari 2 hari pasti pulang ingin memeluk ibunya. Jadi itu terkait kasus-kasus yang terjadi dan banyak lagi termasuk di Lampung ini juga terkait tindak pidana teroris mungkin sebagai korban karena beberapa hal ya orang tua yang terlibat dalam
tindak pidana teroris, kemudian keterlibatan anak, yang sesungguhnya anak sebetulnya juga tadi secara mens rea belum memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab ataupun dipertanggungjawabkan. Nah, terima kasih masukan-masukannya juga terkait dengan 4 prinsip dalam perlindungan anak. Nah, kemudian beberapa hal terkait dengan buku-buku yang harus dibaca. Jadi terima kasih sekali, memang dalam pencarian literatur dan sebagainya ini membutuhkan banyak hal. Kemudian terima kasih dan sudah memotivasi. Jadi mohon maaf Pak Heni, sebetulnya saya itu dipaksa Pak Tis. Setiap ketemu terus selalu ditanya, Bu Rini, kapan Senpro gitu. Saya bilang insya Allah Pak sedang diusahakan. Ini baru bimbingan yang kedua dengan Pak Heni Siswanto, sehingga memang Pak Heni ini sedikit dipaksa untuk tanda tangan waktu kemarin seminar Mbak Melati Putri Melati. Jadi memang banyak hal kekurangan dan sebagainya, kemudian literatur dan sebagainya belum banyak dimasukkan dalam proposal ini. Hal-hal yang lain terkait dengan konstruktif tadi dengan bagan dan sebagainya, nanti jika memang banyak hal yang belum saya pahami dan belum saya mengerti, saya akan menghadap Pak Tis untuk berdiskusi dan meminta arahan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Heni Siswanto. Oke, baik. Saya nggak akan ngarah-ngarahin. Jadi gini loh, Bu. Kita itu sama-sama dosen. Equal. Sama. Egaliter. Iya. Saya minta Anda menempatkan saya itu sebagai teman diskusi. Kalau saya lebih tua, memang benar orang saya lahir duluan gitu. Cuma itu aja. Gitu. Ya Pak Tis. Ya. Pak Tis minta pandangannya Pak Tis. Ini terkait dengan Pak Ahmad Irzal Fardiansah. Penguji semuanya total ada 4 dari 5. Apakah Pak Irzal masih ditunggu untuk ujiannya ataukah cukup dengan nilai yang ada dibagi 4? Cukup, jangan membebani Pak Irzal. Terima kasih. Irzal biar istirahat, sehat dulu. Itu aset yang luar biasa bagi kita, bagi institusi ini. Jadi nilai bagi 4 saja. Yang penting lulus baik. Ya, lanjut. Dan langkah lebih lanjut lagi menjadi baik. Ini saya mau pesan ya. Walaupun Bu Nikmah udah deket, Prof Maroni satu rumah, saya Pak Heni gitu. Tapi tolong disertasi ini bagus. Ya. Baik. Iya. Dan saya udah melihat ada novelty yang luar biasa gitu. Tapi yang luar biasa hanya memang mengemasnya aja. Mengemasnya ini nanti yang perlu kita ini diskusi dengan Prof Heni, Prof Nikmah, Prof Maroni, Prof Irzal, dan mungkin juga dengan yang lain. Kalau nggak diskusi gitu ya hilang. Saya terang aja Prof Maroni, Prof Nikmah, teman-teman ini diajak diskusi gitu, padahal diskusi dengan saya itu enak itu. Kalau ada buku minimum soft copy tak kasihkan. Nggak perlu dibaca semua. Baca bagian yang paling penting untuk yang dia yang harus dia pahami gitu ya. Tapi yo padha ra gelem gitu ya. Ya wis gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Itu aja, terima kasih. Pak Tis. Terima kasih Pak Tis. Saya lagi konsultasi dengan Mas Aulia karena formnya itu ketutup. Ya. Baik Bapak dan Ibu, barangkali juga karena saya sebagai ketua penguji juga harus memberikan masukan kepada Bu Rini ya. Ini sebetulnya Bu Rini sudah saya coret-coret yang ya nggak sebanyak-banyak Bu Rini, tapi tiap halaman memang ada ya.
Kalau dilarikan kepada kriteria ya substansinya harus harus dibenahi, kemudian mengenai formatnya yang rapih lah, Rin. Format penulisan, penggunaan penomoran, ini kan di dalam buku panduan pedoman penulisan karya ilmiah sudah ada gitu ya. Betul itulah, ini dilemanya kita jadi dosen. Saat kita mengoreksi itu sangat detail. Saat kita menjadi mahasiswa, wah, ya memang harus siap-siap untuk dikoreksi ya. Tapi yang jelas substansinya, formatnya, kemudian juga mengenai kebahasaan. Struktur, utama strukturnya ini juga harus ada pembenahan ya, penggunaan imbuhan, banyak sekali nih. Bagaimana penulisan mengenai tabel, kemudian penulisan mengenai sumber informasi ini juga harus benahi. Kemudian menurut pemikiran Pak Heni juga ada yang Mbak Rini harus lebih teliti ya, terutama misalnya ada grand theory, applied theory, tulisannya existing ya, itu harus nanti coba seorang mahasiswa itu kalau dia ragu-ragu pasti mencari referensi yang bisa memberikan validitas atau memberikan keyakinan. Jadi jangan jangan capek untuk menemukan kebenaran, itu yang penting ya. Kemudian mengenai teori, barangkali yang mungkin Mbak Rini maksud itu adalah sebetulnya bukan sistem hukum pidananya ya, seperti di halaman berapa itu ya. Di teori hukum humanis itu ya. Yang perlu dikemukakan kembali adalah yang disebut dengan, ini bukan teori, tapi konsep hukum mengenai sistem penegakan hukum pidana. Ya, ini sangat penting sekali ya. Mbak Rini membaca bukunya Prof. Badar, jangan tanggungannya dicuplikin, tapi juga ditautkan antara alinea dengan alinea berikutnya, itu harus ada pertautan ya. Biar membacanya itu enak, nggak jeglong. Jeglong itu jalannya nggak lurus atau kakinya yang pincang. Jadi ada dua. Nggak enaknya jalan itu karena kakinya pincang. Misalnya kakinya kena paku, infeksi, jadi tetap nggak enak kalau jalan tuh Mbak Rin. Ngangkat separuh itu ya. Atau mungkin memang jalannya berlubang. Nah, disertasi yang baik itu sebaiknya juga mengurangi mengenai hal-hal semacam itu ya. Banyak, ada beberapa lah kalau nggak mau banyak. Penulisan dalam bahasa asing yang perlu dicek kembali ya. Ada applied teori, ada middle ring teori dan seterusnya itu ya. Tadi sudah masukan yang banyak sekali dari Prof. Maroni ya. Prof. Nikma, kemudian yang terakhir dari Pak Tis itu ya. Nah, kemudian pemikiran Pak Akib itu perlu diikuti. Kenapa tata alur itu ditempatkan di belakang? Karena setelah pemikiran-pemikiran mengenai teori hukum, mengenai konsepnya, barulah yang itu namanya bentuk dari tata alur pemikiran penelitianmu. Ini sangat minim ya dalam halaman 23, belum bisa menggambarkan secara konstruktif, secara total mengenai apa yang mau kamu lakukan. Memang berangkat dari latar belakang yang belum terbangun mengenai isu hukumnya. Meskipun Pak Tis dan mungkin para pembahas penguji yang lainnya juga memahami, judul ini sangat bagus. Hanya belum terang mengenai apa yang mau ditemukan sebagai temuan, sebagai proses panjang dalam disertasi ini adalah temuan. Ya. Bagaimana memperlakukan seorang terpidana anak itu ya, dengan berbasis hukum yang humanis dalam nilai hukum Pancasila gitu ya. Bahkan kedua juga demikian. Ini agak aneh ini, menurut saya ini agak aneh. Sistem penegakan hukum, kenapa saudara seakan-akan memasukkan faktor-faktor di dalam penyusunan hukum nasional, filosofi, sosiologis, yuridis, politis. Mungkin Pak Heni bisa memaknai SPHP itu jangan dilepaskan dari kata-kata sistem. Kata sistem itu merujuk kepada sistem hukum. Nah, tentunya ada legal substance-nya, legal structure-nya, dan legal culture-nya. Yang utama sebetulnya ada di situ. Bukan aspek filosofis, itu pendekatan nanti di dalam sebuah metodologi, tapi
isi dari sistem penegakan hukum berbicara mengenai substansi, struktur, dan kultur itu ya. Nanti coba dibenahi lagi, diperbaiki lagi. Ini nanti tuntaskan dulu Mbak Rin ya. Kalau ini sudah tuntas, kita mulai berbicara tahap berikutnya yaitu penyusunan kuesioner penelitian. Kalau Pak Heni suka menggunakan selain narasumber yang mau diwawancarai, juga tidak ada salahnya menggunakan model Google Form. Nanti titipkan kepada advokat, titipan kepada jaksa, kepada penyidik kepolisian, kepada hakim, kepada orang yang barangkali mungkin nanti akan mendapatkan masukan gambaran yang luar biasa. Nah, oleh karena itu, dari 3 permasalahan tadi mungkin juga harus dimasukkan aspek perbandingan hukum, entah dalam sistem hukum Eropa kontinental atau Anglo-Saxon atau lintas Timur Jauh, Timur Tengah dan seterusnya. Ya silakan nanti coba dalam kerangka untuk pencarian dan temuan ini. Kemudian jangan lupa patuhi dengan benar yang namanya format proposal. Ini format proposal tidak pernah dicek secara detail di dalam yang namanya buku panduan. Ya, buku panduan di dalam penulisan disertasi program edisi April, edisi cetak April. Itu jadikan pegangan Mbak Rin, biar nanti tidak ada kekurangan-kekurangan di dalam, minimal format itu terpenuhi. Pak ini mencoba mencatat itu ya. Oke, saya kira juga ini juga langkah yang bagus. Saudara merancang rencana kegiatan penelitian pas Desember 2021, saudara sudah seminar proposal disertasi. Saya kira masukan dari Pak Heni itu tidak perlu ditanggapi ya. Bapak dan Ibu sekalian, saya sudah menghitung dari masukan, tidak perlu mengundurkan Bu Rini dari ruangan ini. Pak Tis, apakah saya diizinkan untuk menyampaikan nilainya, Pak Tis? Mohon maaf Pak, ini posisi saya di sini sebagai penguji. Enggak, karena tadi sudah sepakat, kan hanya 4 penguji ya Pak Tis. 4 ya, penguji. Dari promotor. Iya, baik. Baik Pak Tis ini. Promosikan Bu Rini. Baik. Nilai dari Prof. Maroni sudah masuk. Nilai dari Prof. Nikmah sudah masuk. Dari Pak Tisnanta juga, bahkan sebelum ujian berlangsung. Ini gaya Prof. Sunarto ini. Mengirimkan nilai sebelum ujian berlangsung, karena proses ujian itu tidak hanya yang dipresentasikan di forum ini Mbak Rini, tetapi proses yang panjang ya, mulai dari proses penyusunan proposal dan seterusnya. Dari Pak Heni juga sudah masuk. Dr. Aif untuk kita sementara kita kosongkan karena memang tidak hadir. Total nilai saudara lumayan bagus, 337 dibagi 4. Itu menghasilkan nilai ratanya adalah 84,25 ya. Kemudian dikonversikan dalam bentuk huruf mutu, saudara Rini dinyatakan lulus dengan nilai B+ ya. Selamat kepada saudara untuk menyelesaikan ini ya. Kabarkan berita ini kepada sang suamimu tercinta. Ceritakan kepada teman-teman di pidana karena menunggu hasil ujianmu ya. Bahwa saudara sudah dinyatakan lulus ujian proposal. Selamat kepada saudara. Silakan disampaikan ucapan terima kasih kepada para penguji saudara. Baik, terima kasih Bapak Dr. Heni Siswanto sebagai Ketua Penguji. Promotor. Ya, sekaligus promotor atau berlaku sebagai Ketua Penguji pada hari ini. Kemudian kepada Profesor Maroni, kemudian kepada Profesor Hikmah Rosida, kepada Bapak Dr. Tisnanta yang sudah memberikan masukan saran untuk perbaikan dan penelitian disertasi ke depan yang lebih baik. Saya ucapkan terima kasih atas penilaiannya, pengarahannya, dan semua wejangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak dan Ibu sekalian,
kita sudah melaksanakan ujian proposal dari Saudara Rini Fatoma. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada kita di hari yang baik ini, hari Ibu, kemudian Pak Jokowi juga berkenan rawuh di kampus kita, luar biasa ini, Bapak dan Ibu sekalian. Dengan mendoakan kepada Prof. Maroni, Prof. Nikma, dan Pak Dr. Tisnanta, mudah-mudahan selalu sehat, selalu berkenan membersamai. Nah, bahasa anak sekarang, Rin, membersamai perjuangan Rini untuk selesai menjadi seorang dokter. Prof. Maroni, Prof. Nikma, dan Pak Dr. Tisnanto, kami mengaturkan terima kasih dari para pembimbing, Saudara Rini Fatona. Mudah-mudahan apa yang Bapak dan Ibu berikan menjadi barokah buat kita semuanya. Amin. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin keluar Pak Eni, Terima Pak. kasih, Prof. Terima Maroni. kasih semuanya, Bapak dan Ibu. Selamat Terima kasih. Rini, Yarin. Terima kasih, Prof. Nikma. Prof. Nikma, maturun. Terima kasih. Ya. Bu Rini nanti habis ini diperbaiki proposalnya. Setelah diperbaiki proposalnya, kamu jangan buru-buru penelitian, Ya, siap. tapi susun artikel untuk jurnal. Nah, saya carikan jurnal yang nanti kita cari jurnal yang bayarnya murah, bisa cepat, tapi tetap bereputasi. Ya. Terima kasih, Pak Tim. Ya. Jurnal yang kamu bayar itu biasanya jurnal yang mau mati. Yang bisa bayar 30 juta, berapa puluh juta, itu jurnal mau mati. Ngapain itu? Ya. Mungkin itu Pak Edi. Terima kasih, Pak Tis. Saya live. Jadi semuanya kita. Mbak Rin. Ya, terima kasih ya. Pak Heni. Ya, Terima kasih, sama-sama Pak. Mbak Rin. Ye.